Shalom, Happy Sunday, selamat hari Minggu, senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara hari ini di rumah Tuhan. Dan saya percaya saudara sepanjang minggu ini kita merasakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, yang merasakan kasih dan kebaikan Tuhan. Boleh ambilkan tanganmu tinggi, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dan mari bersama-sama kita bawa hati kita mau datang menyembah Tuhan, bersyukur untuk kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Oh thank you Lord. Syukur Tuhan untuk kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Belum pernah ada kasih di sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Takkan ada lagi kasih seperti ini yang sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru. Selain
kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur untuk setiap anugerah dan kebaikan yang boleh kami terima dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, satu kerinduan kami rindu menyatakan cinta kasih kami kepadamu. Kami rindu bersorak-sorai, memuji, memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap memuji Dia, mari sama-sama kita katakan, amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita, come on. Sungguh kami percaya ada kuasa yang dahsyat dalam nama-Mu Tuhan. Come on we sing. Dengan segenap iman percayamu. God is fighting for us, God is on our side.
Sekali lagi berikan sorak-sorai paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama nyatakan pujian ini. Hai segala bangsa dengarkanlah, angkat tanganmu puji Tuhan. Dalam gelap tetap berharap, sebab kuasanya tak terbatas. Tanggalkan segala beban, sorakan haleluya. Katakan, ya Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku pemenang. Kami sungguh yakin kami pemenang. Katakan, segala bangsa dengarkanlah, angkat tanganmu puji Tuhan. Dalam gelap tetap berharap, sebab kuasanya tak terbatas. Tanggalkan, sama-sama sorakan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Come on. Ya Allah sumber keajaiban. Come on. Perbuatannya besar tak terduga. Sekali lagi nyatakan di hadapan Tuhan kita. Come on. Ya Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku pemenang. Yang percaya boleh kita sambil berikan tangan buat Tuhan kita. Sama-sama berseru, come on. Oh, 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 lebih lagi, come on. Kami sudah yakin dan percaya Tuhan, Engkau memberi kemenangan demi kemenangan dalam hidup kami. Yang percaya sorakan haleluya. Come on. Dengan iman kami pemenang Tuhan. Sama-sama nyatakan, ya Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku pemenang. Come on. Ya Allah sumber keajaiban, dimasyurkan. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku pemenang. Dengan imanku pemenang. Come on. Sorakan, dengan imanku pemenang. Haleluya. Saudara saya diserahkan kembali duduk. Shalom, saya Calvin Gunawan, senang berjumpa saudara dan berikut NDC News. Jadwal ibadah raya dan Kids Church di berbagai lokasi NDC dapat ditemukan di aplikasi dan juga website NDC. Ikuti Revival Night setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 20 di YouTube channel NDC. Encounter Night Rabu 12 Maret pukul 19 diadakan di NDC Central Park. Ibadah Usia Indah Kamis 13 Maret pukul 10 diadakan di NDC Greenfield. Saudara akan dilayani oleh Evangelis Gloria W. Aditya. Renungkanlah firman Tuhan melalui Revive dan Revive Talks yang tersedia di platform media sosial dan aplikasi NDC. Persepuluhan dan persembahan dapat diberikan dengan melakukan scan kode kris yang terdapat di layar. Dapat juga diberikan melalui kotak-kotak persembahan yang ada di lobi
melalui website dan aplikasi NDC di menu Giving, atau melalui transfer bank dan mesin EDC BCA yang ada di counter. Terima kasih atas persembahan yang saudara berikan karena bermanfaat bagi kelancaran operasional dan kegiatan pelayanan dari gereja kita. Pembangunan NDC PIK 2 Dekor masih terus berlangsung. Ini semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan bagi gereja kita. Pekerjaan yang terus dilakukan adalah pengecoran pelkep, kolom, dinding precast, serta kita mulai pembangunan lantai 5. Tetaplah berdoa bagi pembangunan NDC PIK 2 Dekor ini agar pengerjaan berjalan sesuai perencanaan. Dukungan dana dapat diberikan melalui transfer bank dan laporan keuangan tersedia pada TV Signage. Shalom Kids, welcome to NDC Kids. Ayo kita join sekolah minggu ya. Kita tunggu di NDC Kids. NDC Kids Level Up. Ajaklah putra-putri Anda untuk beribadah bersama NDC Kids. Iman mereka akan bertumbuh sejak dini dan menjadi anak yang takut dan setia kepada Tuhan. Berikut jadwal ibadah NDC Kids. Anda sudah lama menikah atau masih baru? Jika Anda sudah menikah, jangan tunggu masalah datang silih berganti tanpa pernikahan Anda dibekali oleh nilai-nilai firman Tuhan. Ikutilah Strong Marriage Community yang diadakan oleh gereja kita. Pendaftaran dan informasi melalui aplikasi NDC. Rawatlah pernikahan Anda dan raihlah kemenangan karena pernikahan Anda begitu berharga. Mentor Core Leader dan Core Leader dapat segera mendaftar acara Core Leaders Meeting yang akan diadakan pada Sabtu 15 Maret di NDC Central Park. RSVP melalui aplikasi NDC Saudara dan terakhir hari ini. Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami segera menghubungi dan melayani saudara. Sekian NDC News yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda dan Tuhan Yesus memberkati. Sama kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Terima kasih. Sama-sama nyanyikan. Tak sebatas lagu, tak sebatas perlu, ku datang Tuhan. Tak hanya berkat-Mu menyentuh hatimu, rinduku Tuhan. Selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihi-Mu. Sama-sama nyatakan. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untukmu. Lagu cinta untukmu Bapa. Thank you Jesus. Sama-sama nyatakan pujian ini. Tak sebatas lagu, tak sebatas perlu, ku datang Tuhan. Tak hanya berkat-Mu Tuhan, menyentuh hati-Mu, rinduku Tuhan. Selidiki hatiku, apa ku sungguh. Yang percaya sama-sama kita bangkit berdiri, nyatakan pujian ini. Katakan, Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu Yesus buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untukmu.
Sungguh kami mengasihi Engkau Bapa. Kami menyatakan hari ini Kau sungguh baik Tuhan. Sama-sama berseru di hadapan Tuhan. Selidiki hatiku Tuhan. Selidiki hatiku. Apa ku sungguh mengasihimu. Sama-sama nyatakan. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan kami. Kasih-Mu Yesus, kasih-Mu buatku mengerti hidupku ini. Sekali lagi nyatakan di hadapan Tuhan. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu Yesus, hidupku ini lagu cinta untuk. Kasih-Mu Yesus, kasih-Mu buatku mengerti hidupku ini lagu cinta untukmu. Bersama-sama kita nyatakan di hadapan Tuhan hari ini. Bersama-sama nyatakan kebaikan Tuhan. Mari angkat suara kita. Kita sembah Tuhan lebih lagi hari ini. Kau sungguh baik Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang baik, Allah yang sungguh baik, sungguh teramat baik buat hidup kami. Kami tinggikan, oh nama-Mu nama yang kudus, nama yang berkuasa sampai selama-lamanya. Hanya nama-Mu kami sembah Tuhan, kami tinggikan, kami muliakan selama-lamanya. Memuji nama yang kudus. Ini pernyataan setiap kami Tuhan, bahwa kami sungguh mengasihi-Mu dalam hidup kami Tuhan. Selidiki hati kami lebih lagi Tuhan hari ini. Sama-sama nyatakan pujian ini. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu Bapa, kasih-Mu buatku mengerti hidupku ini lagu cinta-Mu. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti hidupku ini lagu cinta untukmu. Tuhan, kehidupan yang telah Kau beri. Haleluya. Kasih-Mu buatku mengerti hidupku ini lagu cinta untukmu. Hidupku ini lagu cinta untukmu. Hidupku ini lagu cinta
Kami bersyukur buat cinta-Mu. Karena Kau lebih dulu mencintai kami. Menjadikan kami umat pilihan-Mu, menebus. Bahkan menjadikan kami lebih berharga lagi. Diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Dan kami boleh bisa menjadi lagu cinta untuk-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kekasih jiwa kami, sembuhkan. Kalau ada kami yang mengalami stres, tekanan, bahkan depresi. Sebab Engkau adalah pusat daripada cinta kami yang sejati. Dalam nama di atas segala nama, raja di atas segala raja, kekasih hati, kekasih jiwa kami. Dalam nama Yesus katakan, amin. You may be seated. Silakan saudara duduk kembali. Shalom semuanya. Mari kita mulai journey kita pagi ini. Data menunjukkan, tolong slide berikutnya, next slide lagi, nanti kembali ke sini. Ini yang terjadi di sekitar kita, tolong disajikan di sini ya. Bagaimana siswa SMA dibully hingga masuk rumah sakit jiwa. Sehingga KPAI mensoroti perlindungan sekolah. Ini banyak kejadian, bullying ya. Kasus bullying di BINUS. Kita lihat saudaraku sampai rame viral di televisi, di sosial media. Belum lagi saudara kasih Tuhan, next slide lagi. Kita lihat dampak-dampaknya sangat membuat orang jadi menderita. Anak-anak muda jadi gampang stres. Lalu krisis kesehatan mental. Mental illness melonjak sekarang di kalangan remaja. Bahkan saudaraku, survei Kementerian Kesehatan, 97% anak SMP loh dan SMA sudah mengakses konten pornografi. Ya, saudara bisa lihat sekarang pengaruh keadaan sekitar kita. Dan karena sosial media itu yang kuat sekarang. Rata-rata anak SMP sekarang menurut penelitian 5 jam setiap hari mereka bergaul dengan gadget mereka. Dan itu kalau nggak jaga hatinya mereka cenderung terjebak dalam dunia persaingan. Mereka merasa kalau kita tidak bisa menyaingi yang lain, mereka minder. Dan akhirnya banyak anak-anak muda kita mengalami stres, saudaraku dikasih Tuhan. Dan next lagi, contoh yang berikutnya adalah next lagi, depresi sekarang. Kasus-kasus bunuh diri. Kami dari keluarga besar GBI Rock di Surabaya, saudaraku ya. Ini salah satu cabang kami di Surabaya. Anak daripada seorang wakil gembala di salah satu cabang kami mengalami depresi. Karena apa? Mengalami bullying di sekolahnya. Dan sayangnya tidak sampai cerita ke orang tuanya yang adalah seorang hamba Tuhan. Saya coba mau bicara sama anak-anak muda di sini. Kalau kamu punya masalah sesuatu, please kamu mesti sharingkan. Paling tidak pertama ke orang tuamu atau kamu punya komunitas core. Bagiin di situ. Ya, supaya beban itu kalau mimbar ini saya pikul sendirian, ya saya bisa sih. Cuman cukup berat lah buat saya seukuran yang nggak sampai 160 ini. Tapi kalau saya pikul ini bersama Pak Ivan yang ganteng ini, tentu lebih ringan. Ya, bunuh diri ancam generasi Z sekarang. Saudara, betul kan? Ya, saya nggak usah mengada-ada. Ini sebuah kenyataan di sekitar kita. Bahkan mungkin ada beberapa sahabat kita, keluarga kita pun sedang dalam kondisi seperti ini. Mari kita lihat. Apa kata firman? Kita kembali ke Allah yang paling depan tadi. Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan itu sebetulnya menginginkan ini. Saudaraku, kita baca satu ayat ini ya, diperkatakan, tolong diucapkan. Jangan baca dalam hati. Biasa khusus ini diperkatakan. Siapa tahu beberapa kita memang sudah banyak simpan hati. Kok tahu Pak Pendeta? Oke, kita baca ya, 1, 2, 3. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Nah ini sedikit, ini menarik sekali. Kata jiwa dalam bahasa Yunani pakai adalah eudoo. Itu dalam bahasa Inggris diterjemahkan prosper. Tuhan itu sebetulnya kehendak Tuhan, dengerin ya. Jiwa kita itu pikiran, perasaan, kehendak kita itu makmur, sehat. Karena ini beda dengan dunia medis. Dunia medis mempercayai mens sana in corpore sano. Dalam badan yang sehat,
terdapat jiwa yang sehat. Tapi Alkitab ini tadi 3 Yohanes 1, jangan pindah sebelum saya suruh pindah. Saudaraku, Alkitab mengatakan bahwa justru kalau jiwanya sehat akan menentukan badanmu jadi sehat. Jadi bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar, inside out. Jiwamu seger, pikiran, perasaanmu, kehendakmu berselaras dengan firman Tuhan. Jaminan diberi kesehatan. Ya luarnya pasti segar. Semua dimulai dari dalam. Orang aja mempelajari tentang inner beauty. Dan Alkitab mengajarkan ini. Nah ya Tuhan mau sehat, segar. Ya kalau orang, berapa banyak saudara ketemu orang gak ganteng, gak cantik. Tapi kita suka ngelihatnya. Kenapa? Inner beauty-nya muncul. Karena di dalamnya sehat. Tapi kita juga sering ketemu ada orang cantik, ganteng. Aduh cantiknya luar biasa. Saya walaupun pendeta saya tetap bisa membedakan cantik dengan tidak sampai sekarang. Percayalah. Dan itu tidak perlu urapan khusus untuk sanggup membedakannya. Hanya kemampuan mata yang normal seperti kami laki-laki ini. Kita bisa lihat cantik sekali. Tapi waktu kita lihat cantik sih cantik. Tapi sayu. Gak enak. Gak seperti sesuatu yang segar. Wow. Rencana Tuhan saudaraku sesuatu segar mengalir dari dalam keluar. Contoh ayat yang selanjutnya, tolong next berikutnya 1 Petrus 2 ayat 25. Nah ini dia. Saya ajak saudara untuk melihat, tolong multimedia sajikan. 1 Petrus 2 ayat 25 berkata begini. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Ini keadaan kita masa lalu. Tetapi sekarang bila kita hidup di dalam Kristus, kamu telah kembali kepada gembala dan, saya suka ayat ini, pemelihara jiwamu. Tuhan bukan cuma gembala yang cuma secara fisikal melindungi kita. Tuhan itu juga pemelihara jiwa, pikiran, perasaan, kehendak kita. Bahkan Alkitab dalam Mazmur 23 kunci A. Kita tahu lagu ini berkata, kunci A. Tuhan adalah gembalaku. Terus nyanyi. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Terus ia, ini sedap sekali. Ke air yang tenang ia menyegarkan. Apa? Stop. Dia yang menyegarkan. Dia mau, wow. Di dalam saudara pikiran, perasaan, kehendak saudara itu fresh. Not from the oven. But fresh. By apa? The touching from God. The power of heaven. Saudara aku dikasih Tuhan. Ya jadi saudara lihat itu. Kehendak Tuhan saudara bebas daripada segala tekanan. Kehendak Tuhan saudara bisa menang bahkan. Kalau diizinkan ada tekanan. Saudara bisa melewatinya sekalipun mungkin kesulitan. Ada tekanan tapi ujung-ujungnya adalah menang menjadi bagian kita. Dan kita tidak mau terpuruk dalam keadaan di mana kita akan menjadi stres. Bahkan depresi, lalu berpikir untuk bunuh diri, menyudahi hidup kita sendiri. Saudara aku dikasih Tuhan, sekarang pertanyaannya, how to solve our problem? Bagaimana kita bisa menyelesaikan persoalan kita sehubungan dengan masalah kejiwaan ini? Ya, saya cuma pesan sama saudara, sekarang ini yang namanya psikolog, psikiater itu sangat dibutuhkan. Jadi kalau ada sekarang lagi berdoa, ntar saya ambil jurusan apa ya? Mudah-mudahan bisa mempengaruhi kamu. Ya, anak saya punya 3 orang anak. Yang 2 putri 2, yang 1 laki sudah pulang. Yang maksud saya sudah balik sekarang ada di Indonesia. Yang 2 ada di California. Dua-duanya, yang 1 udah selesai master psikologi di sana. Dan sekarang dia jadi professional counselor di sana. Dan dia sudah menempuh jam terbang lebih dari 3.000 jam untuk praktek. Sehingga nanti dia akan menerima license dari California bahwa dia professional counselor. Mereka yang banyak cerita. Anak saya nomor 3 yang perempuan yang sedang menyelesaikan master psikologi yang ada di Amerika juga. Saudaraku, di Amerika itu udah biasa
Kalau ada orang lagi stres apa, pergi cari psikolog. Di Indonesia kan kalau cari psikolog dianggap, jangan ntar Pak, gara kita gila. Ada satu pandangan yang negatif. Gini loh, dasar pikirannya sederhana. Kalau kita punya masalah dengan fisik, batuk, pilek, meriang apa, masalah fisik nih. Kita pergi ke dokter kan, THT, periksa karena sakit secara fisik. Tapi kalau sehubungan sama jiwa, logikanya harus sama ya, pergi ke dokter yang kesehatan jiwa dong. Atau psikolog. Ya, jadi kikis semua hal-hal yang rasanya mesti disebut gila. Saya percaya NDC menyediakan konselor. Ya kan? Ada konselor yang menyediakan kalau saudara sedang dalam tekanan, datang kepada hamba Tuhan, ceritakan. Saya belajar soal konseling, saudaraku. Saya pernah belajar, ada seorang guru dari Singapura yang kami undang. Bagaimana seni mendengarkan. Ternyata saya perlu belajar banyak sebagai gembala, saya harus banyak belajar mendengar. Karena ketika orang konseling, biasanya pantat saya panas. Saya udah tahu ceritanya, antar pasti kesini gini. Tapi ternyata orang kalau punya masalah, butuh sharing, didengerin. Saya sekarang sudah bisa betah burut, duduk 1 jam dengerin orang ngomong. Karena saya mau menghargai keluhan dalam diri seseorang. Nah, jawabannya bagaimana menyelesaikan? Pertama, ingat baik-baik. Jawabannya tidak lari, tidak jauh dari kita. Jawaban untuk kesehatan mentalmu, untuk masalah kejiwaanmu itu nomor 1 itu Alkitab, firman Tuhan. Sudah. Sebab firman Allah, Ibrani 4 ayat 12 berkata. Sebab firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam dari pedang bermata manapun. Lebih tajam dari toliong toh. Saudara bisa sebutkan pedang hebat yang saudara baca di film-film silat, kungfu dan sebagainya. Lebih tajam daripada kapak 212. Wiro sableng, sito gendeng. Gendeng temenan. Kenapa saudaraku kemampuan pedang firman? Dia menusuk amat dalam. Orang Surabaya bilang mak beles. Busrat. Ya, sampai memisahkan jiwa dan roh. Ini keren. Hanya firman yang bisa memisahkan jiwa dan roh. Manusia selalu ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Jiwa itu pikiran, perasaan, kehendak. Jiwa bisa dipisahkan dengan roh. Karena kan kuasa firman. Sendi-sendi dan sum-sum yang sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Bahasa psikologinya self-talk. Bahasa Yunaninya kata menusuk itu di neomai, artinya menembus. To go through. Jadi kalau mau bicara membawa kesembuhan, pertama untuk masalah kejiwaanmu, stresmu, frustrasimu, resah, apalagi kecewa, sesuatu yang berhubung ke bawah, ke dalam. Ini bisa menentukan masalah kesehatan loh. Ada penyakit-penyakit baru dokter disebut psikosomatis. Penyakit yang disebabkan masalah kejiwaan. Orang sakit mah itu bukan karena makan kambing. Kan ada orang katanya, wah saya habis makan kambing. Malamnya Pak, saya timbul sakit mah. Maksudmu? Mah. Istrinya bilang mah, karena makan kambing. Bukan itu maksud saya. Saudaraku, orang bisa sakit mah bukan karena salah makan. Atau pola makan yang keliru. Ya itu bisa. Tapi orang dokter bilang orang sakit mah karena pikiran yang stres. Itu namanya psikosomatis. Penyakit yang disebabkan masalah kejiwaan. Orang bisa kanker. Ini dokter sudah mengakui. Orang bisa kanker saudaraku. Kenapa? Kalau dia punya kebencian, dendam, sakit hati, tidak melepaskan pengampunan. Terus menerus selama waktu berlalu dan terus ada. Akhirnya hormon-hormon yang negatif dihasilkan. Menciptakan kanker. Oke, jadi saudaraku, firman Tuhan bahkan bisa memisahkan pertimbangan dan pikiran. Self-talk, bahasa psikologinya. Self-talk itu gini, orang kayak ngomong sama dirinya sendiri. Biasanya kalau sudah ada sesuatu kan, sudah menimbang, sudah mikir. Bukan kayak gini ya, tidak ada orang tahu. Mana ya orang ini, itu gendeng saudaraku ya. Itu lain, maksud saya bukan begitu. Anda dalam hati ngobrol.
Misalnya kalau positif self talk itu misalnya pernyataan positif yang dapat membantu dalam mengatasi sesuatu keadaan yang tidak nyaman. Misalnya saudara punya perasaan tidak enak ya. Kok aku perasaanku tidak enak ya. Terus saudara mulai, kalau saudara pakai pikiran yang positif, saudara berkata begini, we walk by faith and not by sight, not by feeling. Saudara pakai ayat firman Tuhan berkata, kita berjalan dengan iman bukan penglihatan apalagi perasaan. So tenang aja, itu cuma perasaanmu. Enak. Coba kalau saudara enggak, saudara pakai yang disebut dengan self talk negatif. Ya saudara negatif self talk, perasaanmu lagi gak enak gini. Ini jangan-jangan ini ada yang mati ini. Jangan-jangan, aduh ya, rumahku kerampokan ini. Jangan-jangan suamiku ketabrak. Jangan-jangan, loh ada yang berpikir begitu saudara. Nah makanya saudara mesti sanggup menggunakan firman kebenaran untuk menghancurkan segala perasaan dan pola pikir yang negatif di dalam diri kita. Next slide lagi. Ya, kalau yang negatif berpotensi memperburuk keadaan. Saya lihat ini. Dimulai dari mana perjalanannya? Ini kami ambil dari pendapat psikolog ahli kejiwaan namanya David D. Burns. Dia berkata begini, semuanya yang kita lihat pakai panca indera, ya, kita lihat keadaan dunia. Kita lihat dan kita rasa bisa lewat 5 indera yang kita punya, tapi kasih contoh lewat mata kita. Ya, sesuatu yang kita lihat, lalu kemudian dari sesuatu yang kita lihat mulai diproses masuk ke pikiran kita. Nah, ya, bagaimana kita menginterpretasikan sesuatu keadaan, kuncinya di sini, saudaraku. Kalau kita terbiasa dengan pikiran-pikiran yang negatif, saudaraku, maka itu akan bergerak kepada mempengaruhi perasaanmu, mood. Dalam ilmu psikologi ada terapi yang namanya CBT, Cognitive Behavioral Therapy. Terapi perilaku pikiran. Waktu saya pelajari itu, saya setuju dengan terapi itu karena sesuai firman. Tidak semua sesuai firman ya, tapi Cognitive Behavioral Therapy, bagaimana mengolah pikiran. Saudaraku, saya kesaksian aja. Dulu saya kena COVID pertama, 20 Maret tahun 2020. Belum ada vaksin, belum ada obat. Sesudah sembuh dokternya aja ngaku sama saya, ini dokter hebat di Kelapa Gading. Pak Roni, waktu Bapak kena COVID itu kan waktu awal-awal COVID kita. Kenapa Pak? Kita dokter bingung kasih obat apa. Waduh saya saudaraku udah kena antibiotik yang 1 botol 700.000 lebih itu. Lalu kemudian dikasih obat. Hidroklorofir apa semua tuh ternyata berapa hari stop karena Amerika bilang itu mengganggu fungsi jantung apa semua. Betul saya ngalami percobaan. Bukan percobaan dari kuasa si jahat Pak. Dari dokter. Dokternya baik ya, jadi kami biasa ketemu lalu makan bersama. Dia cerita itu. Saudaraku, waktu itu saya sudah enggak saturasi 84. CT scan putih semua paru-paru saya. Udah, saya bukan cuma pakai oksigen, ada alat bantu nafas nebulizer yang untuk memperbesar saluran nafas di sini. Bunyinya tit, tit, tit. Saya udah pakai itu. Udah gini, nggak boleh dikunjungi. Tahu-tahu saudaraku di sini saya mati kamu, nggak ada harapan kamu, mati kamu, mati kamu. Apalagi saya lihat di WA, astaga. Astaga, apa yang sedang terjadi? Oh, astaga. Nakalan pemain drumnya pergi ya. Bilang sama dia ibadah ketiga dia harus tampil di situ. Dari tadi nggak muncul. Saudaraku, lalu apa yang saya lihat di HP. Beberapa saudara-saudara hamba-hamba Tuhan yang saya kasihi, yang saya kenal baik. Kena COVID juga angkatan saya, meninggal. Saya tahu mereka udah selesai tugasnya di planet bumi ini. Tapi saya juga kepingin masih hidup lagi. Saya bayangkan Tuhan, aku kepingin menyaksikan anakku menikah. Aku pingin nanti gendong cucu gitu kan. Saudaraku, itu pikiran negatif datang. Nah sekarang tergantung saya sekarang. I have to handle all the negative thoughts in my mind. Apa yang saya lakukan saudaraku? Saya perkatakan firman. Filipi 4 ayat ke-8 berkata, semua yang benar,
semua yang mulia, semua yang manis, semua yang adil, semua yang suci, semua yang sedap didengar, semua disebut kebajikan, patut dipuji. Itu yang aku pikirkan. Jadi saya pikirkan yang baik-baik. Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya perkatakan firman, there is power. Ada kuasa di dalam firman Tuhan. Langit bumi ini ada karena perkataan firman yang dikeluarkan oleh Tuhan. Saudaraku, singkat cerita, saya mengalami kesembuhan ilahi. Dan waktu diperiksa lagi CT scan, betul-betul bersih paru-paru saya. 4 tahun telah berlalu sekarang. Sampai hari ini. 5 tahun. Seger Pak. Kelihatan kan saya masih segar ya. Haleluya. Hanya saja karena COVID itu terjadi percepatan di atas Pak. Rambut tiba-tiba cepat putih. Tidak apa-apa. Kita bilang kemuliaan. Oke, saudaraku. Jadi kalau sudah melihat sesuatu. Lalu timbul pikiran yang tidak enak. Itu akan mempengaruhi perasaan saudara. Dan kalau saudara larut oleh perasaanmu. Down. Kita jadi lemes. Kita jadi gak berdaya. Next slide. So, lawan dengan firman. Saya tunjukkan pada saudara ya. Kalau boleh teman-teman multimedia saya repot sebentar ya. Saya punya materi PowerPoint yang ilmu psikologi itu Pak. Disebut kata psikologi itu baru abad 16. Oke? Tapi sebelum abad 16... Sejak abad pertama, ilmu psikologi sebetulnya sudah dilakukan oleh Alkitab, oleh gereja-gereja mula-mula. Bahkan seorang ahli, pakar, psikolog, namanya Albert Ellis. Albert Ellis ini ateis. Dia tidak percaya Tuhan. Tapi dia buat pernyataan soal ini. I think that I can safely say that the Judeo-Christian Bible is a self-help book. Alkitab itu bisa menolong, menyembuhkan diri sendiri. That has probably enabled more people to make more extensive and intensive personality and behavioral changes than all professional therapies combined. Lebih keren, lebih manjur dari semua kombinasi terapi daripada profesional sekalipun. Ini orang yang tidak percaya Yesus. Tapi mengakui Alkitab, itu jawabannya. Saran saya, kalau sudah pergi ke psikolog atau ke psikiater, pergi yang sudah anak Tuhan. Oke? Jangan malu. Atau ya kalau enggak gereja menyediakan. Saya dengar, saya lupa ada satu orang bapak yang satu grup sama saya di WA saya yang di sini bagian counseling. Pasti sudah belajar teknik-teknik counseling dengan benar. Itu akan menolong banyak. Nah, saudaraku dikasih Tuhan. Bahkan sebelum nama yang disebut Sigmund Freud dan sebagainya. Bapak psikologi yang orang tahu kalau sudah ada di sini dari situ. Itu istilah ini. Alkitab itu sudah digunakan sebelumnya. Dan manjur. Malah kita orang Kristen baca Alkitabnya pun cuma seminggu sekali. Itu pun kalau diajak pendeta baca. Pas kebaktian. Kalau pendeta gak baca kebaktian betul-betul gak baca Alkitab kita. Hey. Setiap kali doa sebelum doa berkat di sini. Saya perhatikan Pak Ivan kalau berdoa. Yang sakit sudah disembuh. Kenapa Pak Ivan bisa berdoa dan tim doa di sini sebelum doa berkat? Karena kami yang hamba Tuhan percaya. Firman Tuhan berkuasa menyembuhkan kita. Bukan cuma menyembuhkan secara fisikmu. Firman Tuhan berkuasa menembus sampai jiwamu. Sanggup disembuhkannya. Ada amin? Amin tidak datang ya? Next slide lagi. Apa lagi? Yang kedua saudaraku. Yang kedua adalah Holy Spirit. Is the answer of our problem, mentality problem. Roh Kudus, tuh, ini diberikan kepada kita. Dalam firman Tuhan dikatakan dalam Roma 8 ayat 26 sampai 27. Kita baca sama-sama ayat ini yuk.
Siapa tahu ada yang, iya Pak Pendeta, jujur saya seminggu ini tidak baca Alkitab. Sekarang kesempatan baca. 1, 2, 3. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Pernah nggak saudara mau doa? Udah nggak tahu, gua nggak tahu ngomong apa. Pernah nggak? Saking bebanmu, saking penderitaanmu, saking tekanannya mengintip begitu. Saudara sampai nggak tahu, cuma bisa nangis. Pernah saudara mengalami situasi itu? Saya sering ketemu orang-orang seperti ini, konseling kepada saya. Mereka adalah situasi yang sulit. Ngomong pun dalam doa udah gak bisa lagi. Lalu apa yang dilakukan? Bahasa roh, Pak. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan apa? Keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Ini keren. Makanya perlu dipenuhi Roh Kudus. Minta didoakan khusus oleh hamba-hamba Tuhan. Di KOR pun minta Tuhan penuhi saya. Baptis saya dengan baptisan Roh Kudus. Karena dengan bahasa roh kamu berdoa. Kamu menyampaikan keluhan-keluhan yang gak bisa diucapkan oleh bahasa manusia. Bahasa roh itu bahasa sandi. Saudara tahu kenapa konflik Israel lawan Hamas maupun lawan Hizbollah itu. Gerakan-gerakan dari Hamas Hizbollah bisa dipantau. Kenapa? Karena intelijen Mossad keren kan. Mereka bisa tahu di sini. Bam. Iblis punya intelijen hebat. Dia ngikuti kamu terus tiap hari. Dia punya jaringan kuat. Tapi kalau kamu berdoa dalam roh, dia gak ngerti apa-apa. Kamu ngomong apa. Dia blank. Signalnya hilang. Kalau dia pakai HP, dia ketok-ketok HP-nya. Halo. Tulalit. Gak nyambung. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh ini. Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah. Berdoa untuk orang-orang kudus. Kata membantu. Jadi saya, Pak yang kita sama kecilnya kayaknya ya. Pak tolong ke sini Pak. Mudah-mudahan Anda tidak terlalu jauh dari saya. Supaya pemandangannya masih bagus gitu loh. Iya kan. Mata saya jeli. Haleluya. Jadi waktu kita berdoa dalam bahasa roh. Kondisinya seperti ini. Kita dengan Roh Kudus. Ya, kondisinya kita berdoa itu kita gak sendirian kayak tadi gini. Kita sekarang Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Bahasa Yunaninya sunanti lambanomai. Itu gini. Jadi waktu saya berdoa kembara hasikarabadoa. Hirabadaba, ini kekuatan ini datang. Aku tidak menghadapi sendiri lagi. Ada kekuatan Tuhan bersama dengan saya. Sudah lihat bedanya itu. Atas nama bangsa Indonesia saya ucapkan terima kasih. Semoga amal ibadahmu diterima di sisinya. Amin. Ya, saudara, jangan anggap remeh Roh Kudus. Ya roh penolong, roh penghibur, diutus oleh Yesus. Kita mesti berdoa penuhi saya Tuhan. Next ya, apalagi saudara, firman Tuhan, Roh Kudus, secara cepat. Ada dukungan orang-orang seiman. Makanya jangan sendirian. Kamu harus terlibat komunitas. KOR. Karena amin nih Pak. Amin wis mulai. KOR. Terlibat. Dengan teman seiman. Sebab Ibrani 10:20 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti biasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati. Semakin giat melakukannya menjelang hari tuanya mendekat. Jadi kalau di KOR, dukung dong aku lagi masalah. Come on. Didoakan temannya, bisa cerita. Penting sekali. Tuhan Yesus waktu dia datang sebagai manusia. Ada saat-saat genting. Dia tidak panggil 12 muridnya yang lain. Dia panggil 3 murid utama. Waktu dia berdoa ini di Taman Getsemani itu. Karena dia tahu dia akan disalibkan. Dia pada keputusan, saya terima cawan ini atau tidak. Dia berkata, Bapa biarlah sekiranya mungkin. Biar cawan ini lalu dari hadapanku. Tapi jangan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Saudara tahu? Di dekat situ ada 3 orang murid. Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Butuh ada dukungan. Saudara berkata, loh dia kok Tuhan? Dia itu datang sebagai manusia 100% tentunya ya kan. Tapi dalam keilahiannya tentu
Saudaraku, dia yang namanya Tuhan beda dengan kita. Tapi ini pelajaran buat kita perlu. Hanya Tarsan yang bisa hidup sendirian. Yang hanya bergelantung dari pohon satu ke pohon yang berikutnya. Itu pun cuma mitos. Ditemani monyet yang ini ya. Saudara lihat ini. Next. Saya segera akhiri dengan pernyataan ini. Saudara, kalau saudara David D. Burns juga berkata begini. Next gambar ini. Kalau saudara punya perasaan tidak enak, feeling down and tired, saudara, keletihan. Saudara lihat. Itu seperti angin topan. Kalau saudara kemudian saudara melihat diri saudara, melihat teman-teman saudara kok rasanya mereka juga kurang baik sama aku ya. Akibatnya kecenderungan aku, yaudah aku mau isolasi sendiri. Gak mau ketemu orang deh. Waduh, ntar gue ketemu orang gue diomongin lagi deh, gue sendiri. Mulai mencoba mengurung diri di kamar. Lalu kemudian ini akan memimpin perasaan kita bahkan cenderung pada tanda-tanda depresi. Bahkan kita akan lebih banyak nanti, saudara lihat itu, ke arah kemana? Apa itu? Spends more time alone. Dwelling on her negative thoughts. Malu kita sudah di kamar, lalu pikiran kita mulai mikirkan negatif. Memang aku ini jelek, aku tidak cantik, aku tidak ganteng. Ada teman-teman juga mengacuhkan gini. Lama-lama saudaraku ngomong negatif tentang diri saudara. Akhirnya saudaraku, your self esteem drops. Saudara akan rasa harga dirimu, identitasmu, kamu mulai drop. Kamu merasa gak ada gunanya ya kalau hidup seperti ini. Aduh. Which means she wants to do less. Males jadinya. Udah gue gak bikin apa-apa. Mau ngantor, gak usah deh. Mau kerja, udah gue tidur aja. Hati-hati saudara. Itu gejala-gejala. Dan kalau saudara teruskan, she then feels even more depressed. And never challenges her negative beliefs. Akhirnya depresi dan tidak pernah untuk menantang supaya semua pikiran negatif itu dihalau. Akhirnya pasrah deh. Akhirnya sudah tahu biasanya begini apa? Ada suara akan berkata. Nah ini seringkali kuasa kegelapan datang. Kill yourself. Mati lebih baik. Kamu bebas dari semuanya ini. Kalau yang di drakor bilang gini. Rindukan kehidupan yang selanjutnya lebih baik. Mana ada kehidupan selanjutnya di luar Yesus. Terlalu banyak nonton Queen of Tears. Walaupun saya sendiri juga sudah selesai menontonnya. 16 episode selesai. Dengan istri saya. Lanjut lagi. Oke, next. Apa yang harus kita lakukan sekarang secara menyebutnya? Kunci apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur seperti obat hati yang senang. Tapi ngapain? Bikin sakit jiwa hati yang gembira. Lihat kiri kanan saudara, kasih senyumannya terbaik. Hati gembira ekspresinya apa? Tertawa. Ayo tertawa 1, 2, 3. Tertawalah sebelum tertawa itu sendiri dilarang. Tapi jangan tertawa sendirian. Yang terakhir sekarang, yang terakhir nomor 5. Kunci G, Pak. Ini banyak orang lupa. Puji Tuhan di tengah situasi sulitmu. Mazmur 103 ayat 2-5. Bless the Lord, oh my soul. Dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia mengampuni segala kesalahanmu. Dan yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia menebus hidupmu dari lubang kubur. Yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan. Cuma Tuhan yang bisa memuaskan. Dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Saya tutup dengan ini. Bless the Lord, oh my soul. Oh, amin. Silakan berdiri. Worship His holy name. Sing like never before.
kadang-kala kita cuma ikuti perasaan, lagi gak enak Pak, memuji Tuhan. Lagi bete, lagi sakit, lagi gak enak. Alkitab mengajar, perintahkan jiwamu. Ngomong sama jiwamu. Pikiran perasaan gendamu. Hei, lu gak boleh ngikutin perasaan. Lu gak boleh dikuasai oleh perasaan. Hei, I command you in the name of Jesus. Bless the Lord. Aku perintahkan kamu. Puji Tuhan. Jangan larut sama keadaan. Dan saya mau kata sama millennials. Jangan mau dicap generasi stroberi. Kamu bukan generasi stroberi. Kamu generasi tangguh. Sebab firman Allah ada di dalam dirimu. So nyanyikan lagu ini. Pak Ivan akan berdoa. Bless the Lord, oh my soul. Yeah, sing like that. God bless you. Haleluya, kami bersyukur Tuhan, Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Dan kami menyadari kami ada sampai hari ini bukan karena kami hebat, bukan karena kami mampu, bukan karena kami kuat. Kami ada sampai hari ini semata-mata karena kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Bersyukur pada siang hari ini kami boleh datang ke rumahmu, boleh memuji, boleh memuliakan Engkau. Dan kami boleh disirami dengan kebenaran firman-Mu yang begitu luar biasa. Kami yakin percaya ketika kami nanti pulang tidak seperti kami datang. Sebab kami pulang dengan jawaban yang pasti. Dengan jalan keluar yang datang daripada Engkau. Dan kami yakin percaya sesuatu besar sudah terjadi dalam hidup kami. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang susah Tuhan sudah hiburkan. Yang putus asa Tuhan sudah berikan pengharapan yang baru. Dan yang sakit Tuhan sudah sembuhkan setiap kami. Bahkan yang tidak ada jalan keluar, Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Berkati bisnis kami, berkati pekerjaan kami, berkati profesi kami. Sehingga apapun yang kami kerjakan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang sudah jadi berkat bagi setiap kami. Pendeta Roni Daud Simeon, Tuhan berkati pengembalaannya, berkati kesehatannya, berkati keluarganya. Dimanapun hamba-Mu berada, nama Tuhan ditinggikan dan nama Tuhan dimuliakan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Dan sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami mau mengangkat tangan kami untuk terima berkat dari Engkau. Turun ke atas kita semua, berkat melimpah dari Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan oleh Roh Kudus yang akan menyertai setiap hidup kami mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Mari umat yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama kita berkata, amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Happy Sunday, God bless you.